Welcome to WMP. Welcome to WMP, Waktu Marsudin ini podcast. Oke, pada kesempatan kali ini aku dan seorang Giselle di samping aku akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Perkenalkan dulu nih, aku Sira. Yang tadi udah kenal kan, namanya Giselle. Oke Giselle, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topiknya tentang apa sih? Kita bakal membahas satu topik yang sebenarnya tuh udah ada sering di tongkrongan, yaitu apa sih bahayanya rokok atau vape. Tapi sebelum itu pasti kalau misalnya kita mau nanya-nanya begini harus sama sumber yang terpercaya dong. Jadi mari kita sambut Bu Helen. Ibu Helen. Selamat sore Ibu Helen. Tes dulu. Oh iya. Udah masuk ya. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kalau sama hostnya sendiri kan udah kenal ya? Udah. Oke, sama penonton yang di belakang layar. Nama saya Ibu Helen. Saya guru SMP Marsudirini. Kebetulan saya guru IPA kelas 7. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk perkenalan dirinya? Sebenarnya sudah cukup ya. Sudah ya. Mungkin penonton akan bertanya-tanya, ini gurunya cantik banget. Dari mana ya? Nah, kok peres banget ya hostnya ya? Oke. Gimana nih Giselle? Maksudnya udah datang. Terus selanjutnya kita apain? Kita berarti langsung ke intinya aja kali ya. Set nih bos. Satset banget nih kita. Oke. Oke bos. Jadi kita bakal membahas sebenarnya rokok itu berbahaya atau enggak sih? Terus kenapa bisa berbahaya gitu? Oh, oke. Bu. Baik. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang rokok, ngomong tentang vape gitu ya, itu sudah ada di tongkrongan anak-anak SMA. Bahkan anak SMP juga sudah mencoba-coba gitu ya. Kalau kita ngomong tentang rokok dan vape ini bukan sesuatu hal yang baru. Kalau ditanyanya bahayanya, pasti bahaya. Ya dong. Dan kita ngomong tentang rokok dan vape itu bahaya atau tidaknya, yang pasti berbahaya, khususnya bagi organ tubuh kita. Kalau kita ngomong tentang sejarah bahayanya bagi tubuh, ya pasti khususnya pada organ pernapasan kita, yaitu pada paru-paru kita. Kita tahu paru-paru hanya butuhnya adalah karbon dioksida, hanya butuh oksigen gitu ya. Sementara kalau dari asap rokok vape itu kan ada zat yang berbahaya, yaitu nikotin. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, zat berbahaya itu pasti akan mempengaruhi untuk organ tubuh kita gitu ya, khusus paru-paru, pada jantung, bahkan pada otak juga bisa berbahaya. Tuh. Jadi pengaruhnya ternyata bukan di paru-paru doang ya Bu, Iya, ternyata sampai ke otak, ke inti tubuh kita. Iya, di betul. Gitu ya Bu. Oke, kan tadi kan udah, berarti dampaknya udah sampai ke seluruh tubuh, bukan cuma sebatas paru-paru doang. Nah, kalau misalkan tadi kan Ibu sudah menyebutkan di SMP dan di SMA ini ternyata udah rame. Kalau misalnya contoh kasusnya yang biasa Ibu lihat di berita-berita itu gimana tuh Bu? Apa tanggapan Ibu terhadap kasus-kasus yang ada di berita? Oke, ini menarik ya. Kalau kita ngomong tentang kasus, nggak usah jauh-jauh di berita-berita di TV. Di lingkungan sekolah. Oke, Di lingkungan sekolah, anak-anak SMP bahkan SMA gitu ya. Mungkin di lingkungan pertemanan kalian mungkin sudah menemukan aktivitas teman-teman yang sudah kecanduan dengan rokok dan vape. Sesuatu yang terjadi di rokok dan vape itu membuat yang kita lihat di lapangan itu adalah anak-anak kurangnya konsentrasi kalau belajar. Kemudian mudah capek kalau disuruh olahraga. Nah, kemudian ngantuk. Gelisah bawaannya. Kalau yang sudah kecanduan dengan vape dan rokok, itu yang terlihat di lapangannya. Ya, tidak hanya masyarakat di luar sana, malah di lingkungan pendidikan pun sudah ada gitu. Dan memang mungkin terkontrolnya kalau di lingkungan pendidikan karena ada aturan yang tertulis bahwa kalau menemukan di lingkungan sekolah akan kena SP atau konsekuensi lainnya begitu.
Itu ya untuk masalah di lapangan ataupun kasus-kasus di lingkungan masyarakat, sebenarnya itu udah tahu bahaya tapi tetap melakukan karena sudah ketergantungan, kalau istilahnya sudah bergantung sekali. Kalau nggak makan yang penting rokok juga nggak masalah gitu. Kan udah ada contoh kasus nyatanya nih Bu. Terus menurut Ibu gimana sih cara mencegahnya gitu? Karena kan biasa anak muda gini kan susah banget ya buat diomongin gitu. Mungkin cara mencegahnya salah satunya adalah dari lingkungan pertemanan. Karena biasanya kan awal mulanya rokok ini kan pertamanya pengen coba-coba karena faktornya dari lingkungan pertemanan. Gitu ya. Kalau lingkungan pertemanan kita batasi, lihat sisi positifnya. Ketika lingkungan pertemanannya sudah mulai semua terlibat dengan rokok, dengan vape gitu ya, mungkin kita mundur sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian kalau dia sudah terlalu kecanduan, mungkin pelan-pelan untuk tidak bisa langsung semacam balik telapak tangan langsung berhenti gitu ya. Prosesnya pelan-pelan. Misalnya kalau dia nge-vape, biasanya sehari cuman berapa liter gitu ya, mungkin bisa dikurangin. Penggunaan rokok juga biasanya sehari dihabisin sebungkus, mungkin bisa dikurangin batangnya gitu. Mungkin salah satu untuk pengurangannya ya dengan cara dia pelan-pelan gitu ya. Kemudian kalau pertemanan, lingkungan pertemanannya sudah banyak yang kecanduan, mundur sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua pastinya faktor lingkungan keluarga juga perlu diawasi dari orang tua, dan lingkungan sekolah ya, sekolah juga benar-benar harus lebih teliti lagi mengamati anak-anak gitu. Begitu sih. Oke, Bu. Mungkin ini ada informasi terbaru sih Bu yang baru aku ambil. Ternyata merokok yang bikin kecanduan itu bisa bikin ngantuk. Ya, ini karena baru tahu yang tadi Ibu bilang, karena setahu kita itu cuman membuat kita kelelahan kayak misalnya olahraga segala macam. Ternyata efeknya bisa sampai ke ngantuk. Iya. Kalau bisa sampai ke ngantuk itu berarti pengaruhnya udah bukan ke paru-paru lagi ya Bu? Bukan. Itu kan salah satunya kan tadi bukan kena di organ paru-paru aja ya. Udah sampai ke jantung kan, udah sampai ke otak kan. Nah, kenapa bisa ngantuk itu juga bagian dari efek vape atau ngerokok. Ya karena di dalam vape atau ngerokok itu ada kandungan kimianya. Yang kita ketahui kan adalah nikotinnya ya. Nikotin itu kan mungkin menyerang hanya bagian paru-paru. Tapi zat kimia lain yang kayak khususnya nih pada vape. Pada vape itu kan ada cairan untuk rasanya, pewanginya itu ya, kayak ada wangi-wangi itu bisa mempengaruhi saraf kita juga. Gitu. Oke. Informasi baru. Benar, ya. informasi terbaru banget. Ternyata bisa membuat ngantuk. Oke, tapi kita garis bawahi ini berdasarkan riset yang Iya. Bu Helen baca ya. Iya, Bu. Karena Bu Helen juga bukan tim medis yang artinya meneliti langsung. Oke. Jadi walaupun ini sering dianggap remeh gitu ya di tongkrongan, ternyata tuh akibatnya tuh fatal banget ya. Nggak cuman di saat itu juga, tapi bisa sampai ke usia tuanya gitu. Betul sekali. Masalahnya santai, yang dampaknya mungkin cuman ngantuk atau cuman sesak napas gitu ya, atau cuman malas olahraga, tapi dampak masa depannya itu pesat sekali. Kacau ya Bu. Betul. Oke, Ibu. Kalau menurut Ibu, faktor terbesar yang sangat benar-benar mempengaruhi alasan anak itu memilih untuk merokok dan nge-vape itu apa? Alasan yang membuat anak itu memilih untuk ngerokok dan nge-vape. Ini sebenarnya permasalahan luas ya. Yang pertama tadi mungkin faktor pertemanan. Biasanya kan ada tongkrongannya gitu ya, ada yang ngerokok. Kalau kamu nggak mau ngerokok nggak usah temenan sama kita. Itu pasti faktor yang paling pertama. Kemudian biasanya juga kalau di anak-anak tingkat SMP SMA itu karena kejenuhan sendiri gitu. Kalau misalnya di rumah mungkin papa mamanya kerja, pulang cepat dari sekolah dia bingung mau ngapain. Kemudian dia searching di internet atau nonton di YouTube gitu ya. Dia ingin mencoba. Dari hal mencoba itu kan jadi dia terbiasa. Yang paling dasar yang terjadi itu adalah yang Bu Helen pengalaman pribadi ketika lihat di lapangan itu karena pertemanan. Karena merasa dia pengen punya temen yang banyak gitu ya, biar bergaul, biar terlihat keren gitu. Mau nggak mau dia mencoba untuk merokok atau nge-vape.
alasan utamanya sebenarnya cuman pengen punya teman gitu. Dari pengen punya teman, mencoba akhirnya kecanduan. Serem banget Betul. Benar. ya. Berarti memang dampak utamanya itu adalah lingkungan sekitarnya ya, Bu. Betul sekali. Oke. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih, Bu, yang membuat aku terkadang bingung. Karena ini tuh tergantung dengan bagaimana pola mendidik dari orang tuanya. Karena ada beberapa orang tua yang memang memperbolehkan anaknya, tapi ada juga orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya. Kalau menurut Ibu, tanggapan Ibu gimana sebagai guru nih? Oke, baik. Ini pertanyaan menarik sekali. Artinya bahwa ini pola asuh ya jatuhnya ya. Ada orang tua yang memperbolehkan. Ada positif, ada negatifnya. Iya. Kalau dari sisi orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk dia tetap nge-vape atau tetap ngerokok, itu sebenarnya mungkin tujuan orang tuanya untuk memberikan pengalaman biar dia tahu sendiri nih baik dan enggaknya gimana. Tapi ada sisi buruknya. Ada anak yang diberi kepercayaan gitu sama orang tuanya supaya kalau dilarang kan sama orang tua kan kadang aku belum ngerasain buruknya kok, belum ngerasain yang tidak baiknya gitu ya. Justru malah dia sembunyi-sembunyi. Itu yang berakibat fatal juga kalau kayak gitu. Tapi cuman sisi buruknya tadi kalau ada orang tua yang mengizinkan, menurut pandangan saya pribadi bahwa akhirnya anak yang tidak terkontrol ya karena udah diberi kepercayaan merasa bahwa orang tua saya tidak apa-apa, ternyata anak ini dia tidak punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, jadi kebablasan gitu. Nah, untuk yang dari pola asuh orang tua yang semua dibatasi, semua dipantau gitu ya. Nah, efek sampingnya sesibuknya adalah anak ini ternyata dapat lingkungan pertemanan yang sudah tidak Jerumus gitu iya ya. betul, dan membuat anak ini sembunyi-sembunyi sehingga dia salah bergaul kan jadi. Iya. Itu dua sisi yang kita tidak bisa bilang pola asuh yang orang tua memperbolehkan itu buruk juga. Kayak itu mungkin cara pola asuh seperti itu ya supaya anak itu tahu bertanggung jawab terhadap dirinya gitu, tidak harus selalu diawasi, jadi dia lebih terbuka gitu. Tapi sisi buruknya dari orang tua yang pola asuh semua atau dibatasi gitu ya, itu membuat anak itu mencari tahu sendiri sehingga dia tidak bisa mengelola dirinya. Akhirnya apa? Dia terjerumus ke pertemanan yang salah gitu. Menarik ya, kita bisa mendengarkan respon dari ibu guru sendiri. Karena ini kan jatuhnya kayak pandangan dari sekolah karena muridnya bagaimana. Oke. Gimana nih menurut Sira? Serem banget berarti ya rokok sama vape ini dampaknya segala macem. Benar, setuju. Tapi kita balik lagi nih ke dampak, Bu. Kenapa ya banyak orang yang bilang kalau misalnya orang yang ada di sekitar yang nggak ngerokok tapi terkena asapnya justru malah terkena dampak jauh lebih besar daripada yang merokok gitu. Oke. Kenapa orang yang sekitarnya itu juga jauh lebih besar dampaknya? Kan dalam perokok itu kan ada yang pasif, ada yang aktif ya. Nah, kalau yang aktif itu kan yang konsumsi langsung. Ya kan? Yang konsumsi langsung itu pun belum tentu banyak nikotin yang dia hirup ke dalam paru-parunya. Justru orang yang sekitarnya kan dia menghirup secara langsung asap yang dikeluarkan. Artinya kalau kita berarti kan kalau perokok aktif itu minim ya untuk resikonya dibanding yang perokok pasif. Kalau kita bilang iya minim. Tapi kalau kita ada di sekitar orang yang rokok adalah 3 orang, kita menghirup asap dari ketiga orang itu. Justru ya dampak yang paling besar yang terkena adalah orang yang perokok pasif yang ada di sekitarnya. Perokok pasif bukan berarti akan aku nggak rokok, aku nggak ini ya. Nggak, justru kita loh yang menghirup yang paling banyak. Kita tidak menghirup nikotinnya secara langsung, tapi justru karbon dioksida yang dikeluarkan itu yang kita hirup yang lebih berbahaya. Kalau yang aku baca juga ya Bu, menambahi tanggapan Ibu tadi, apa benar Bu ternyata kalau yang perokok aktif itu dia tuh body tahan tubuhnya itu udah kuat, jadi misalnya dia ngerokok berkali-kali nggak ngefek ke dia, tapi giliran ke perokok aktifnya itu bakal sangat ngefek karena orang yang sebagai perokok pasif ini dia tuh belum pernah ngerokok, jadi efeknya lebih besar ke dia. Emang benar kayak gitu Bu? Kita kembalikan sebenarnya kalau perokok aktif dan pasif bukan berarti daya tahan tubuhnya dia lebih kuat dibanding yang perokok pasif ya, karena
kita ketahui tadi dampak dari ngerokok itu kan mengurangi daya tahan tubuh kita, apalagi yang usia remaja dan juga ya usia-usia anak SMP, usia anak SMA itu masih masa pertumbuhan. Kalau dalam masa pertumbuhan dia udah mulai rusak secara pelan-pelan, bukan berarti dia lebih kuat daya tahan tubuhnya. Oke, bukan dia artinya oh aku udah kebal nih, aku udah ngerokok langsung aku nggak masalah. Enggak, itu sebenarnya pelan-pelan mengikis daya tahan tubuhnya. Buktinya kalau misalnya kita lihat di orang yang sudah perokok aktif atau nge-vape aktif gitu, disuruh olahraga, lari keliling 3 kali putaran lapangan pasti udah ngos-ngosan parah. Paru-parunya udah rusak gitu Iya, betul. Karena kan berpengaruh ya ke organ pernapasannya itu. Oke. Nah, kan biasanya kalau misalnya kita lihat nih iklan rokok pasti udah ada sampul penyakitnya tuh. Tapi kenapa sih orang-orang masih pada main rokok gitu ya? Itu yang Bisa jadi pertanyaan. ya menjadi pertanyaan bagi kita. Dan karena di beberapa negara kan sudah legal sekali dengan rokok ataupun nge-vape ya. Kita udah tahu bahayanya. Iya. Kembali lagi tadi kan awal mulanya, apalagi kalau untuk anak usia remaja itu kan pengen coba kan. Udah tahu kayak tahu nih aku akan jatuh ke situ, tapi aku coba ngerasainnya gimana. Sama halnya kalau ngerokok kan. Udah kelihatan nih di iklan rokoknya, udah kelihatan nih di sampel rokoknya akan berbahaya bagi organ tubuh gitu ya. Tetapi ya rasa ingin tahunya itu yang lebih tinggi. Dan merasa ya supaya terlihat keren itu tadi kalau untuk anak remaja. Supaya aku terlihat keren nih di tongkrongan saya harus mencoba. Supaya saya punya teman yang banyak, saya mencoba. Berarti semuanya balik lagi ke diri sendiri. Iya, gitu. betul. Tadi kan ibu sempat mention kalau misalnya rokok itu bikin kecanduan. Berarti sama efeknya sama narkoba nih. Kira-kira kenapa bisa begitu, Bu? Kalau kita ngomong sama efeknya, iya, hanya bedanya kan ada porsirnya. Kalau yang kita ngomong rokok kan tadi lebih ke efeknya adalah gampang ngantuk, gampang capek, sesak napas, batuk-batuk gitu ya. Sementara kalau kita ngomong narkoba kan itu efeknya jauh lebih besar dibanding rokok sama vape. Itu sampai daya tahan tubuh kita tuh sampai mengikis banget, cepat gitu gerakannya. Itu bedanya. Jadi untuk soal sama dan jadi sama kecanduan juga, hanya beda atau efek sampingnya itu beda. Kalau narkoba lebih besar, kita tahu di lingkungan masyarakat, di media-media juga udah kita lihat ya dampak orang yang sudah terkena udah memakai narkoba sama orang yang rokok kan itu prosesnya mungkin beda. Kalau yang narkoba itu cepat, tapi kalau yang rokok tuh pelan-pelan dia. Sama-sama kecanduan gitu. Berarti perbedaannya itu ketaranya di antara jangka waktunya seberapa lama cepat mereka bakal dapetin efeknya. Iya, betul. Kalau kecanduannya tetap sama-sama kecanduan. Sama-sama membantu kita kalau lagi pusing ngerokok pasti ngilang gitu ya kan. Itu kan sudah masuk bagian kecanduan, ya kan? Ya untuk efek sampingnya itu yang ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin ini agak bikin penasaran sih, Bu. Kalau misalnya ada orang tua dan anak muda yang start rokoknya tuh di usia segitu, kayak misalnya anak muda nge-start rokoknya dari mereka masih muda. Terus ada orang tua yang start ngerokok tuh emang di usia mereka tua. Kalau ngelihat dari jangka umurnya nih, Bu, menurut Ibu yang mendapatkan pengaruh lebih besar itu siapa? Untuk pengaruhnya kan tadi perbedaan usia ya. Ada yang misalnya nih anak usia SMA mulainya dari SMA, tapi ada orang tuh yang udah usia 40 tahun baru mulai ngerokok. Kira-kira yang berpengaruh lebih besar tuh yang mana? Ya kalau kita lihat, kalau berdasarkan faktor usia, ya kita tahu kekebalan tubuh kita semakin tua semakin menurun. Kalau kita ngomong yang berpengaruh pasti yang lebih usianya lebih tua. Kenapa bisa seperti itu? Ya, secara faktor usianya dia seharusnya bukan untuk hal-hal seperti itu lagi gitu ya, untuk ngerokok atau untuk nge-vape gitu ya. Mungkin kalau usia muda kan dia masih masa pertumbuhan. Dia masih bisa berhenti di usia berapa. Dia masih bisa mengolah lagi tubuhnya dengan baik, mungkin rajin olahraga, berhenti ngerokok, berhenti nge-vape. Kalau usia tua susah. Untuk olahraga saja dia di usia segitu pasti
agak susah ya, apalagi kalau dia tambah ngerokok gitu. Artinya yang dampak lebih besar pasti yang baru memulai di usia yang lebih tua gitu. Kalau kita pikirkan usia yang lebih tua harusnya sudah bukan waktunya melakukan percobaan yang baru lagi gitu ya. Mungkin percobaan yang positif saja, olahraga atau makanan yang sehat gitu sih. Kalau dari pandangan Bu Helen ya. Betul. Tidak apa-apa Ibu. Ini jujur tadi kan Ibu sempat mention juga kalau merokok ini bahkan udah dilegalkan di beberapa negara. Kalau Indonesia nih Bu, kenapa penjualan rokok tuh masih dalam porsinya tuh yang jumlahnya tuh masih banyak? Jadi kayak perusahaan-perusahaan ini masih ngeluarin rokok banyak, jadi orang yang terpengaruhi juga semakin banyak. Menurut Ibu kenapa? Kalau menurut saya itu karena banyak permintaannya kan sebenarnya. Perusahaan nggak mungkin dia mengeluarkan produk kalau tidak banyak permintaan. Ya dong. Iya, benar. Kalau di lingkungan produksinya misalnya permintaan dari konsumen nggak banyak, ngapain dikeluarin? Yang ada rugi kan perusahaannya. Nah, kenapa mereka tetap mengeluarkan ya karena makin banyak permintaan di lingkungan masyarakatnya. Gitu. Kalau menurut pandangan saya. Makanya tetap dikeluarkan, tetap dilegalkan. Bahkan sekarang pun banyak produk-produk rokok yang sebenarnya tidak diizinkan kan, tapi tetap ada kan. Nah itu ya salah satunya karena melonjaknya permintaan dari si konsumennya. Berarti emang para pengusaha ini mereka tuh belum tentu memperhatikan gimana sih mengatur pola kehidupan kita. Mereka nggak terlalu memikirkan, tapi berarti ini balik lagi ke diri sendiri. Harus kita yang berani ngatur kehidupan kita sendiri, mau pola hidup yang sehat ataupun nggak sehat, itu berarti tergantung sama kita. Betul. Siap, Ibu. Kayak kalau kita ibaratnya di dunia pendidikan, kamu mau dengar atau tidak pas pembelajaran kembali lagi ke kita ya kan? Mau dapat nilai yang bagus kembali lagi ke kita kan, gitu ya. Mau ngoceh gurunya di depan, kalau di belakang santai kan kembali lagi ke muridnya gitu. Nah, sebelum kita tutup kali ya nih, mungkin ada pesan untuk penonton di rumah gitu kali ya. Apa sih larangan untuk merokok gitu maksudnya, pesan-pesan untuk berhenti merokok mungkin atau mungkin kalau saya, karena saya sebagai seorang guru, ya, saya tidak beri pesan untuk penonton luas di luar sana, hanya khusus di lingkungan pendidikan mungkin. Kalau dari saya gini, kamu hidupnya masih panjang. Kamu mau hidup sampai 50 tahun ke depan, kamu gunakan waktumu dengan hal yang positif saja. Kalau kamu sebagai pelajar, fokus dengan belajar, fokus dengan aktivitas yang memberi dampak positif. Jauhi pertemanan yang merugikan kamu. Hindari pertemanan yang menjerumuskan kamu ke hal yang tidak baik. Jadi kalau Bu Helen selalu bilang kalau ke murid Bu Helen itu gini, lebih baik punya satu teman tapi positif dibanding punya banyak teman tapi memberikan hal yang tidak baik untuk masa depan. Ya. Sederhana sih. Sangat sederhana Bu, tapi masuklah di kita. At least gak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. At least gak gitu. Jadi kesimpulannya ini balik lagi ke diri sendiri. Pilihannya ada di diri kita sendiri. Betul. Mau dirusak atau mau dijaga gitu kan ya. Gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Helen untuk teman-teman di sini, mungkin sebagai kata penutup atau kata-kata motivasi untuk mereka agar bisa berhenti merokok atau yang pasti tetap jagahi tubuhmu. Jagahi organ tubuhmu. Supaya kalau suruh naik lantai 4 sama gurunya tetap semangat. Mungkin karena pengalaman Ibu nih naik ke lantai 4 gitu ya Bu. Tadi juga kan pengalamannya naik sampai lantai ini nggak ngos-ngosan sih. Berarti masih sehat ya Bu ya. Puji Tuhan. Kalau bisa Aku masih aman. Aman banget. Yang pasti gini, jangan coba sesuatu hal yang kita tahu itu akan merugikan kita.
akan saya masukkan ke Ibu. Gitu. Kalau kita udah tahu itu akan merugikan kita, kita stop, kita mundur pelan-pelan gitu ya. Oke. Tuh. Poinnya adalah pelan-pelan. Mungkin itu penutup dari kita dan Ibu Helen. Jadi WMP akan ditutup. Kami sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor WMP, yaitu adalah yeye.com dan Mars Neki. Nah, kalau kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa kasih tombol like, Comment, share, and subscribe. Okay, see you.